Pemirsa, pengeboran gas panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar membuat panik warga. Warga masih trauma karena Januari lalu di lokasi kejadian terjadi kebocoran pipa pengeboran gas yang menewaskan 5 orang. Dalam video amatir ini, kepulan asap muncul dari separator pengeboran gas panas bumi PT SMGP di Desa Sibangor Julu, Mandailing Natal disertai api yang berkobar. Api diduga muncul dari mesin pengeboran yang memicu kepulan asap tebal. Kebakaran pada mesin pengeboran membuat warga panik dan keluar dari rumah. Warga masih takut kejadian Januari lalu keluarnya gas beracun yang menewaskan 5 orang. Kebakaran pada separator terjadi pada mesin yang memisahkan uap air dan gas murni sebelum masuk ke generator. Saat kebakaran terjadi, sebagian besar karyawan pengeboran gas panas bumi sedang libur Lebaran. Belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan pengeboran, kebakaran dengan asap tebal terjadi sekitar 30 menit. Kemudian api mengecil setelah dipadamkan pihak perusahaan dan petugas damkar. Sementara warga sekitar tetap waspada menghindari jika pipa gas mengeluarkan racun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ledakan petasan yang menewaskan 4 orang di Kebumen, Jawa Tengah disebabkan salah satu korban merokok saat meracik petasan. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena ditemukan ratusan selongsong dan sejumlah bahan pembuat petasan. Setelah ledakan petasan yang menyebabkan 4 korban tewas, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mendatangi lokasi kejadian. Kondisi bagian depan rumah hancur, garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian. Hasil penyelidikan laboratorium tim Inafis Polda Jawa Tengah, ledakan petasan di rumah Untung warga Ngabean Mirit Kebumen ini disebabkan bahan-bahan mercon tersebut terkena api rokok dari salah satu korban. Ledakannya dia sambil ngerokok, sambil ngeracik. Meledos toh ya? Ada tersangka dan? Ya? Ada tersangkanya? Belum, masih kita periksa, kita dalami semua. Tim Inafis yang melakukan olah TKP menemukan bungkus rokok serta korek api di titik ledakan. 16 saksi juga sudah diperiksa. Seorang pelaku mendapatkan bahan baku mercon dari Pati, Jawa Tengah secara online. Kepolisian juga menemukan ratusan selongsong petasan, namun belum diketahui kemana bahan berbahaya ini akan diedarkan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Dari penyelidikan kasus ledakan di Kebumen, warga membeli bahan petasan secara online dari Pati. Akibat ledakan ini, 4 warga tewas, 3 lainnya luka berat. Warga Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dikejutkan dengan ledakan petasan yang menyebabkan 7 korban, 4 diantaranya tewas. 3 korban tewas di lokasi, 1 korban tewas dalam perawatan, dan 3 lainnya luka berat. Para korban dibawa ke RSUD Perembun. Kerasnya ledakan membuat bagian depan plafon dan tembok rumah hancur. Menjelang malam takbiran Rabu malam lalu, para korban sedang membuat petasan di rumah Untung warga desa setempat. Rencananya bahan berbahaya tersebut akan dinyalakan pada malam takbiran dan lebaran. Namun diduga karena kecerobohan salah satu korban, terjadi ledakan yang mengakibatkan 4 korban tewas dan 3 lainnya luka berat. Pemerintah daerah setempat akan menanggung biaya pengobatan para korban melalui jaminan kesehatan daerah. Sebelum kejadian, Musbida Kebumen telah melakukan razia miras dan menyita 4 kuintal bahan baku petasan. Dan tentunya tadi kami telah perintahkan kepada Kadinkes supaya biaya pengobatan ini ditanggung dengan Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah.
Jadi untuk administrasinya sudah disiapkan supaya keluarga-keluarga korban ini tidak menambah bimbang dan bingung. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo melaporkan. Di Jombang, Jawa Timur, pemirsa, polisi menyita puluhan petasan siap ledak yang ditemukan dari sejumlah rumah warga. Petugas menemukan petasan saat seorang bocah kedapatan akan meledakkan petasan. Polisi memeriksa sejumlah warga termasuk sang bocah untuk mengungkap pelaku penjualnya. Puluhan petasan ini disita dari sejumlah rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan langsung dibawa petugas ke Mapolsek Sumobito. Petasan berbagai ukuran ini ditemukan saat akan diledakkan di Desa Madiopuro, Kecamatan Sumobito. Polisi menyebut penyitaan puluhan petasan ini dilakukan setelah seorang bocah tertangkap tangan membawanya di jalan Desa Madiopuro saat akan meledakkannya. Dari pemeriksaan di sejumlah rumah ditemukan 37 petasan. Untuk sementara anak masih saya mintai keterangan didapat dari mana barang tersebut. Untuk barangnya masih kita cari dalam penyelidikan untuk pelaku yang mengedarkan barang atau yang membuat barang peledak tersebut. Selain mengamankan puluhan petasan, polisi memeriksa pemilik petasan untuk mengungkap pelaku penjual petasan ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, 3 orang hilang di alur sungai dari Kampar Riau menuju 50 Koto, Sumatera Barat setelah perahu yang ditumpangi terbalik. Para korban nekat memilih jalur sungai untuk mudik ke kampung halaman karena menghindari penyekatan. Hingga kini 3 korban tenggelam belum ditemukan. Skor kejadiannya Pak ya? Oke baik, ini lokasi tempat kejadian. Oke. Tim SAR dari gabungan 50 Koto Sumatera Barat dan Pekanbaru, Riau menyusuri aliran sungai Kapur 9 menuju 50 Koto mencari 3 orang yang tenggelam setelah perahu yang ditumpangi terbalik. Sebelumnya dalam perahu terdapat 4 orang namun 1 orang berhasil selamat. Para penumpang perahu memilih jalur sungai untuk mudik dari Kampar Riau dengan tujuan 1 orang Payakumbuh dan 2 orang menuju pesisir selatan. Jalur sungai dipilih pemudik karena adanya penyekatan di perbatasan Kampar Riau, Payakumbuh, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran dari arah hulu ke hilir dan sebaliknya dari lokasi terbaliknya perahu. Batu so yang mana Pak Pri? Tepi kejadian tu apa tepi? Tepi masing-masing yang lubuk tak? Situ. Tepuk tangan tadi mana? Dalam tas yang ditemukan tim gabungan terdapat barang-barang diduga milik korban yang akan dibawa ke kampung halaman. Tim SAR gabungan juga menggunakan perahu milik warga untuk menyusuri sungai. Selain jalur sungai, sebagian tim SAR gabungan menyusuri di jalur darat di 2 sisi. Kronologisnya yaitu 4 orang ini mau mudik ke Sumbar melalui Batang Kampar menuju Kapur 9 menggunakan perahu. Naasnya perahu ini terbalik di daerah Kapur 9, tepatnya di Taluk Bonai, di Moropeti. Dalam 4 orang ini 1 orang selamat dan 3 orang lagi dinyatakan hilang. Hingga kini tim SAR gabungan masih akan melanjutkan pencarian 3 orang yang hilang termasuk melibatkan warga. Pencarian hingga sore hari sempat terkendala cuaca dan derasnya arus sungai. Dari 50 Koto Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Polisi bekuk pelaku pencurian, 2 diantaranya juga merupakan provokator tawuran yang meresahkan warga. Dari pemeriksaan kedua pelaku ternyata residivis kasus yang sama. Tim Resmo Polsek Makassar meringkus pelaku pencurian dan juga tawuran yang meresahkan warga. 3 pelaku dibekuk di sejumlah lokasi berbeda.
Dari penangkapan salah satu pelaku berinisial FR alias Bagong diketahui merupakan pimpinan tawuran antar pemuda yang kerap terjadi di wilayah Jalan Abu Bakar, Lambogo, Kota Makassar. Dari pemeriksaan, 2 dari 3 pelaku mengaku ikut terlibat dalam aksi pencurian di salah satu rumah warga beberapa waktu lalu. Usai meringkus ketiganya, pelaku langsung digiring ke Mapolsek Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Berapa kali mau ditangkap polisi? 3 kali seminggu. 3 kali, apa kasusnya yang 2 kali itu? Botol 1. Apa itu? Botol. Main judi 1 kali, terus yang satu Pencurian. pencurian juga. Perang kelompokmu baru kok diamankan ini? 2 dari 3 pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dan terancam penjara di atas 5 tahun. Sementara salah satu pelaku dipulangkan dan diberi sanksi wajib lapor karena tidak terbukti terlibat kasus pencurian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Belasan ribu botol miras gagal diedarkan ke Pangandaran karena terjaring razia penyekatan arus mudik. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.